Baik, mari kita mulai. Selamat pagi anak-anak. Satu, dua, tiga. Ya, mari kita doa. Ketua kelasnya mana? Oh, itu. Ya, doa Bapak kami ya. Ya, mari kita pimpin, kita berdoa. Berdiri. Amin. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Terima kasih. Anak-anak 9 apa ini? B 9B ya. B 2 9C nyaman. Oke, 2 G 4 Ma 5 20. Ya, terima kasih ya atas kehadiran kalian, karena seharusnya hari ini libur, kalian harus belajar bab baru ini, bab baru yang keempat ini, yang pertemuan kedua ya. Kita melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu listrik statis, sekarang praktikum. Senang praktikum? Wah, asik. Siap. Oke. Tadi mau menunjukkan, silakan kalian melihat di Google Classroom, ada video keren. Yang nomor 1 video. Dan ya 1 video. Ya, silakan dibuka. Kalian amati, ada balon, ya, plastik, video pembelajaran 1. Paling atas sendiri itu pembelajaran, ya, nomor 1. Kecilkan suaranya ya. Oke, sudah ya. Ya, materi sebelumnya kita mempelajari tentang atom netral, atom yang di dalamnya ada positif disebut proton. Ada berapa protonnya? Elektronnya juga 3. Ini dikatakan jumlah proton sama elektron sama, disebut netral. Untuk benda bermuatan listrik itu
ketika memiliki positif dan negatifnya jumlahnya tidak sama. Di sini lebih banyak. Lebih banyak berapa? Sehingga dikatakan atom ini bermuatan positif 1. Kemudian atom bermuatan listrik negatif. Ini kelebihan 5 elektron. Dikatakan atom ini bermuatan negatif berapa? Negatif 5. Oke. Oke, sip. Kemudian anak-anak sifat atom. Sifat atom itu karena elektronnya berada di luar sehingga dikatakan hanya elektron yang hanya bisa berpindah tempat. Yang positif tetap di tempat, pindah ke lain hati ya. Pindah kemana? Misalkan kepindah ke benda yang elektronnya sedikit. Elektronnya sedikit bisa. Tapi harus lewati penghantar. Penghantarnya bisa lewat udara, bisa lewat konduktor kabel, dan bermacam-macam. Kemarin kita belajar proses terjadinya petir. Petir itu dari awan yang bermuatan negatif lalu cenderung ingin netral dengan memindahkan elektron dalam jumlah yang besar. Elektron dalam jumlah yang besar pindah ke bumi. Disebut dengan petir. Petir itu punya bunyi namanya guntur atau gemuruh. Punya cahaya namanya kilat. Pinter. Ya, sekarang kita mau belajar ini kejadian listrik statis. Ada interaksi yang kalian lihat tadi di YouTube ini ya. YouTube sudah lihat interaksinya? Mau lihat lagi? Lihat lagi, oke. Pak ditinjau. Nah, oke, ini plastik dengan plastik. Apa ini? Sedotan. Sedotan plastik dengan plastik digosok, ini menjadi bermuatan listrik. Kok tahu? Ya, karena ada interaksi gaya. Gaya apa ini ya? Gaya apa ini? Lihat. Gaya apa ini? Magnet, bukan magnet ini. Tolak menolak atau tarik menarik gayanya. Bukan karena magnet, karena ini karena sifat muatan listrik. Sediakan ini, nanti kita praktek ini ya, tapi dengan model yang berbeda. Siapkan wall, kita lihat, digosok ini. Plastiknya digosok, itu ada kertas. Lalu saling apa ini? Coba dilihat. Tuh, lihat dulu. Lihat dulu. Tarik apa tolak? Tarik. Yang sebelumnya tolak menolak ya. Nah, itu ada bermacam-macam. Kalau kalian mau lihat nanti di rumah ya, yang ada di Google Classroom itu. Saya close. Selanjutnya, mengapa ada interaksi antara plastik dengan benda lain? Karena setiap benda itu memiliki atom, adanya pengaruh elektron di dalam benda. Elektron, ya, elektron yang di luar tadi, artinya mempengaruhi. Pak Adi mau memperlihatkan ini. Kalian bisa mencobanya di rumah. Pak Adi sudah share catatannya ya. Catatan 2, 4 catatan 2, nanti dilihat. Dengan menggunakan ini kalian bisa tahu kita mau belajar gelas apa rubber? Rubber apa rubber? Nah, plastik ya. Kalau ini benda lingkaran itu netral.
kalau didekatkan plastik yang bermuatan negatif, ya, bermuatan listrik, yang atas itu bermuatan listrik, itu nanti menjadi apa ini? Gaya apa ini? Tarik menarik. Kalau nanti kita siapkan kaca, kaca itu bermuatan positif, itu nanti juga tarik menarik. Loh, kok bisa tarik menarik semua? Karena benda yang lingkaran itu netral. Ya, apa yang terjadi di dalamnya? Kita akan fokus pada plastik, ya. Ini plastik bermuatan negatif. Yang atas itu lebih banyak negatifnya. Nah, benda yang bawah netral. Jika kita dekatkan, yang terjadi adalah negatifnya benda akan menjauh, kena tolak menolak. Sedangkan positifnya akan, ya, positifnya tetap di tempat. Karena yang bisa berpindah tempat hanya elektron. Kita amati, berpindah tempat hanya elektron. Nah, negatif sama positif tarik menarik. Itulah yang menyebabkan benda itu tarik menarik. Nanti dibuka ya linknya ini. Sip. Lalu ada benda bermuatan listrik. Itu positif atau negatif? Pak, saya punya ini, Pak. Benda. Sebuah benda ini bermuatan positif atau negatif, Pak? Gunakan elektroskop untuk melihatnya. Elektroskop adalah dibaca alat yang nah, elektroskop kemudian pengembangannya bisa juga kita mengetahui sebuah benda positif atau negatif dengan memperlakukan hal lain pada elektroskop. Bisa dicoba di link ini. Ini tangan. Tangan ini digunakan untuk apa ya? Untuk membuat elektroskop menjadi fungsinya fungsi lain. Ya, fungsi kedua. Kita belajar fungsi pertama. Ini ada negatif plastik ya. Di dalam elektroskop itu ada bagian atas kepala elektroskop dan bawahnya daun elektroskop. Kalau kita dekatkan, maka yang berpindah apa itu? Apa itu? Elektron berpindah ke daun, ke bawah. Sehingga di daun itu enggak lagi netral, lebih banyak negatifnya, menyebabkan antara kiri dan kanan daun saling tolak menolak. Oke? Nah, itu. Bagaimana jika positif? Nah, ternyata elektroskop itu fungsinya mengetahui sebuah benda ini bermuatan listrik atau tidak. Jika kita dekatkan benda lain yang netral, maka nggak ada efeknya, maka daun akan kalau didekatkan positif, daunnya akan apa ini artinya? Mengembang. Kalau negatif, daunnya akan mengembang juga. Nah, kalau bendanya netral, tetap. Jadi menguncup ya, tetap ya. Oke. Nanti kalian coba dengan ini, dengan tangan. Dengan tangan itu bisa memfungsikan elektroskop mengetahui apakah benda ini negatif atau positif. Itu ya, pengayaan ini. Oke, anak-anak, selanjutnya listrik pada plastik itu pada awalnya plastik netral. Ini yang akan kalian pelajari. Plastik itu digosok dengan kain wol cocoknya. Sudah Pak Adi siapkan. Nanti kalian praktikum itu. Nanti plastik itu bermuatan negatif. Mengapa? Adanya titik-titik pindah ke titik-titik. Ya. Apa yang pindah? Elektron pindah dari menuju ya.
Ingat ini ya. Lihat di catatan nanti kalau pengen belajar lagi. Ini penjelasannya. Kalau kaca bagaimana? Kaca pada awalnya netral, memiliki atom positif dan negatif yang sama, kemudian digosok dengan kain sutra. Cocoknya itu kain sutra. Lah, yang terjadi, yang berpindah adalah elektron dari menuju, sehingga kaca itu kekurangan elektron. Elektronnya sedikit, dikatakan bermuatan listrik positif. Ciri dari plastik bermuatan listrik apa? Negatif. Plastik bermuatan listrik negatif, digosok dengan kain wol. Kaca bermuatan listrik positif, digosok dengan kain sutra. Selesai. Nah, anak-anak, selanjutnya kita mau belajar apa ya? Praktikum tadi ya? Kita mau praktikum melalui praktikum kalian bisa bekerja keras dalam kelompok nanti ya, membuktikan bahwa plastik itu dapat bermuatan listrik. Plastik digosok kain wol, lalu ada sepian kertas ya, potong-potongan kertas kecil, nanti kertasnya bisa tertarik. Oke? Ya, Pak Adi sediakan koran itu, nanti dibuat potongan kertas kecil. Lalu kalian sudah melewati ini, kalian harus bisa menguraikan jumlah perpindahan elektron pada plastik. Plastik itu pindah kemana? Plastik, elektron ya. Elektron itu pindah kemana? Dari mana ke mana? Masih ingat? Ya, lihat catatan lagi nanti. Kalian dalam kelompok berkolaborasi, mempertunjukkan hasil percobaan nanti, divideokan, diupload. Nanti kita kesepakatan diupload di mana. Selain diupload videonya, diberi penjelasan. Penjelasannya bagaimana? Seperti yang Pak Adi sampaikan tadi. Bisa lihat di catatan lagi. Melalui kegiatan presentasi. Ya, berarti satu kelompok presentasi ke depan menunjukkan hasil video kelompok tadi dan penjelasannya. Oke, siap? Ya, 9B ini memang keren-keren. Pak Adi memilih 9B itu karena anaknya rami-rami di kelas ya. Wah. Maksudnya rame itu wah gitu ya. Ya. Itu sebuah pujian anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan bergabung dalam kelompok. Ada yang mau pindah kelompok? Oke, dengarkan ya. Plastik bermuatan listrik menjadi bermuatan listrik negatif. Oke. Digosok dengan apa tadi? Nah, plastiknya bisa penggaris plastik, bisa pakai mika, bisa pakai balon, bisa pakai pulpen. Oke. Kemudian setiap kelompok nanti kalian bentuk siapa yang bagian video, siapa bagian upload ya. Siapa yang bagian menguraikan video itu dalam penjelasan. Terus bagian mencatat. Ya, silakan tentukan siapa yang bagian. Terus ada dan satu lagi bagian pembicara presentasi.
Minta tolong dibagikan. Ya. Satu anak satu. Sudah ya? Gak apa-apa. Ya, kasih. Oke, tulisan yang pertama apa itu, Nak? Identitas dulu. Identitas. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Ini di sini kelompok 4 ya. Kelompok 5. Silakan lihat nomor 2 yang harus dilakukan. Kita mau menentukan langkah-langkah dulu sebelum kita memulai praktikum. Apa yang harus dilakukan dulu? Mempersiapkan bahan, alat dan bahan. Ya, langkah pertama itu. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, ngapain? Menentukan langkah-langkah percobaan. Ya itu percobaan kita ngapain? Setelah ada alatnya, ya langkah berikutnya kata temanmu menggosok plastik dengan kain bol. Ya itu langkah-langkah percobaan ya. Oke, bisa ditulis melakukan percobaan. Langkah kedua ya. Langkah pertama mempersiapkan alat dan bahan, terus langkah kedua melakukan percobaan. Langkah ketiga, kok sudah disimpulkan? Yang tadi bikin apa tadi? Video. Berarti ngapain? Mendokumentasikan, merekam. Langkah keberapa tadi? 3. Langkah keempat? Habis direkam diapakan? Belum. Ya diedit. Video diedit ya, langkah keempat. Kelima? Loh, nggak dikasih keterangan. Nggak kasih penjelasan. Pak Adi minta nanti videonya ada penjelasannya. Misalkan plastik itu kok bisa negatif itu bagaimana? Ya, berarti langkah ke berikutnya buat penjelasan video. Lalu diupload bersama-sama ya. Langkah terakhir diupload bersama-sama. Terus kita terakhir setelah itu presentasi. Siapa yang sudah menulis lengkap?
Siapa yang sudah menulis lengkap? Yang pertama tadi apa? Ngapain? Siapkan alat dan bahan. 2. Melakukan percobaan. 3. Mendokumentasikan. 4. Ngapain? Edit video. 5. Beri penjelasan video. 6. Ngapain? Upload hasil video dan penjelasannya. Oke? Terus terakhir presentasi. Baik. Langkah ini Pak di-upload di Classroom ya. Langkah kegiatan. Berarti untuk melakukan percobaan ini kalian harus membuat langkah-langkah percobaannya mulai dari awal ya. Baik, selanjutnya butuh waktu berapa lama untuk melakukan percobaan kira-kira? Dan bikin videonya, ngerekam? Setengah jam, terlalu lama. 10 menit ya. Cepet. Srek, langsung kelihatan video das. Nah, selesai. Yang lama mungkin memberi penjelasannya, edit video itu. Oke. Ya, 10 sampai 15 menit ya. Oh. Pokoknya nanti kita pulang tepat waktu. Bisa kita mulai? Oke, silakan perwakilan kelompok mengambil bahan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Silakan perwakilan. Langsung dimulai. Selamat belajar bersama kelompok. Jangan dimakan. Ini kertas.
Oh sebentar, kita kesepakatan diupload di mana? Di Google Classroom atau di Instagram? Google Classroom. Ya wis. Ini buka plastik ini. Kainnya yang buat kusuk. Ini harus kecil banget. Ini pisahkan kecil-kecil. Coba. Yeay, bikin video yang keren. Ayo coba. Kecil-kecilkan, dipisah-pisah dulu, kecil-kecil. Kertasnya. Ya, Pak, ya, Pak. Ya. Gimana? Ayo, coba lihat.
Coba aja nggak apa-apa. Ini harus kecil, dipisah-pisah gini kecil. Ini kan masih menggumpal. Sifatnya grafik atau Ini kain wol. Ya, yang ditinjau itu bukan kainnya, yang ditinjau adalah plastiknya. ini terus ditempelkan ke orang. Kayak film itu kan ada tokoh utama. Yang kita tinjau itu bukan kainnya, tapi plastiknya. Gitu ya. Kita nggak memperdulikan di mana sih atomnya kain. Oh iya. Nah, sip. Perhatikan anak-anak. Kertas itu dibuat kecil-kecil ya. Jangan sampai terlalu berat. Kalau masih menggumpal, dipisahkan. Perhatikan. Perhatikan. Tadi belum memberitahu bahwa cara memegang itu juga menentukan hasil. Karena tangan manusia itu menyentuh bumi netral. Ya, plastik yang bermuatan negatif mudah untuk netral. Kalau dekat sama, oke? Jadi ada pengaruh tangan terhadap muatan listrik tadi. Ada plastik. Apa ya? Oh, keren guys. Oh. Gimana? Ini maksudnya enggak dekat-dekat sama tangan. Misalkan megangnya itu di tepi. Oke? Tepi. Coba ini di alas kain, ditaruh sini, digosok kain. Yuk. Coba. Tadi pakai penggaris berhasil? Berhasil loh. Di rambut tadi, Pak. Pakai rambut berhasil? Berhasil. Pakai penggaris tadi ya? Iya. Tapi efeknya lebih besar pakai ini, ikat. Gimana? No, rambutmu berantakan. Gak apa-apa kalau pegangnya di ujung. Coba, jangan kelas ini ya. Coba. Nanti saya kasih beng-beng. Beng-beng lagi. Yes, pegang ujung-ujungnya. Tepi-tepinya. Plastik. Kalau berat kah? Mana plastik satunya? Mika satu. Ada dua kok. Lil. Gimana, guys? Biar nggak menggumpal ya. Sip. Tadi ada efeknya ketarik enggak? Ada. Wis, kesuwen. Ayo, coba langsung coba.
Plastik satunya mana? Satu set tadi ada 2, kainnya 2. Ambil. Terus. Oh, sip. Kelompok ini. Gimana ya, Po? Kain gitu. Gimana? Pengen lebih cepat? Pengen cepat gini. Ambil satu-satu. Satu-satu, dipisah. Yo. Ber. Gimana? Ya. Iya. Ini ada tangannya Pak Adi. Nah, berarti tangan tuh nggak boleh di sini, ya? Karena tangan tuh nanti sentuh bumi netral. Tumpuin. Pegang ujungnya. Itu tak bisa gerak-gerak. Otot iya ada gerak-gerak sih, tapi tidak. Enggak, tangan satu. Gimana dia kan? Mana tambah gak bisa sekali. Terus coba. Wow. Tunjuk. Inspirasi. Bukan pamer lu ya. Bisa kan? Bisa. Kamu tadi kurang bersungguh-sungguh berdoanya. Doa dulu. Wih, sukses. Coba kakek, titik air. Gak usah alas itu coba. Ya. Sukses video sukses ini. Ya, silakan. Sip. Video sukses. Sudah. Video sukses.
Apa iki? Berhasil, Pak. Berhasil, Pak. Itu kayak kan ujungnya. Mau menikahkan dulu. Ayo, Yo nyoba dhewe yo. Ini saya ahli dalam menggosok. Ya, Pak. Yo. Kalian bisa. Tinggal kelompok ini yang belum jadi video. Yes. Sisa waktu harusnya selesai nih. Ayo cepet. Wah, sip. Siapa tugas video? Edward. Silakan upload di Google Classroom, Pak, disertakan di situ ada tugas video. Ayo cepet guys. Nah, sip. Tadi sudah doa berarti ya. Efek dari berdoa, Pak. Nah, kita tuh harus mengandalkan Tuhan dan Segera dikasih penjelasan, lihat di Google Classroom. Ya. Yang mengumpulkan salah satu kelompok ya, anggota kelompok. Plastik mika sampul buku.
Lihat catatan. Lihat catatan di Google Classroom. Apa yang pindah? Positif atau negatif? Lihat catatan. Plastik. Ya, cari plastik. Set. Ada gambarnya tadi. Ingat kata kuncinya tadi? Apa kata kuncinya? Hanya elektron yang dapat berpindah. Besar nggak diupload di Google Classroom? Pak, ditayangkan videonya, kalian yang berbicara. Hai. Di depan situ aja ya. Ya, di depan sini aja. Sini. Dah, dua kelompok di luar. Mau di luar kemana? Sini aja deh. Penjelasan tidak harus video, penjelasan bisa teks. Tulisan aja. Penjelasannya dalam bentuk teks ya. Masukkan di Google Classroom ya. Itu penjelasannya dalam bentuk video. Biar cepat kalian pakai teks saja. Tulisan aja. Sudah diupload di Google Classroom videonya. Gak jadi apa? Siap. Sudah. Oke. Menggunakan apa ini? PowerPoint. Oke, kita master. Keren. Itu penjelasannya di Google Classroom atau Iya, di Google Classroom. Ditulis saja boleh. Atau difoto boleh. Kamu habis nulis, difoto. Iya, iya. Oke? Jadi nggak usah pakai deskripsi gitu. Ya, deskripsi tulisan boleh. Kamu habis nulis tuh tadi di lembar kerja, difoto begini. Ini di lembar kerja tersebut. Oh, baik. Oke. Sudah? Wih, cepat sekali. Penjelasannya sudah diceritakan. Oke. Ayo, sudah. Kita mau presentasi, cepat. Iya, penjelasannya. Katanya mau bikin penjelasan. Ayo ya. Tas di belakang. Dikirim ke temanmu. Kirim ke temanmu.
Nah, sip. Aneh kok. Kalau potongan kecil supaya. Gimana perkembangan? Ada kamu. Pak, ini tuh penjelasannya tuh lokal ya? Ayo kita undi presentasinya. Ayo. Ayo kita. Ayo. Gak apa-apa. Oh, kamu lama sih. Ayo. Gak apa-apa. Ayo. Presentasi. Yuk segera diserahkan. Di video yang diupload sertakan nama kalian masing-masing kelompok. Tugas. Kelas. Y. Nanti presentasi. Yes. Oke. Ayo. Selamat siang, Susek dan Bapak Ibu guru yang terkasih. Mohon maaf mengganggu. Pengumuman untuk anak-anak yang mengikuti psikotes susulan. Waktu istirahat sudah selesai. Silahkan kembali lagi ke ruangan lab komputer. Kembali lagi, silahkan anak-anak yang mengikuti psikotes susulan kembali lagi ke lab komputer untuk melanjutkan psikotes. Terima kasih. Yes. Sudah diupload Google Classroom-nya. Nggak usah diedit. Videonya aja ya, sertakan ya. Penjelasannya saat presentasi, oke? Videonya aja, penjelasan saat presentasi. Oke? Videonya sudah diupload. Classroom-nya sudah. Coba buka Google Classroom. Buka Google Classroom. Nah, siapkan penjelasannya ya. Sudah diupload? Apa? Menyimpan?
presentasi kalian menjelaskan tentang video itu. Salah satu, siapa tugasnya? Iya. Guru bicara. Sudah diupload videonya? Siapkan penjelasan, sip. Lihat catatan. Katanya yang bukan juru bicara. Ya, tunjuk salah satu yang berbicara siapa. Tetap berdiri di depan. Kenapa? Malu? Sudah mandi tadi. Sudah diupload? Ayo diupload. Sudah diupload? Belum. Wes, dan waktu diperbaiki. Baik, siapa kelompok yang sudah upload? Angkat tangan. Kita mau menentukan siapa yang presentasi duluan ya. Oke? Kelompok siapa yang pengen maju duluan? Ya, tulis. Presentasi. Urutannya adalah, kita acak dulu. Ayo, wes, nggak usah ngedit, langsung diupload aja, nggak usah ngedit. Dengarkan saya, nggak usah ngedit, langsung diupload. Nah, kelompok 4 dulu, upload ya. Kita tentukan kelompok selanjutnya setelah kelompok 4. Sudah upload. Kelompok 3. Oke. Kelompok 1. Upload. Berapa ya? 2. Kelompok 5 terakhir. Baik. Persiapan kelompok 4. Sudah diserahkan. Esther belum menyerahkan? Kelompok 4 itu atas nama
Ini ya. Siap? Baik anak-anak, mari kita mulai presentasi kita. Dipersilakan kelompok 4 untuk maju ke depan. Tunjuk salah satu untuk menjadi pembicara, menjelaskan video ini. Karena tidak ada speakernya, kalian yang menjadi penjelasannya, jadi yang menjelaskan ya, sebagai tutornya. Oke? Ingat Pak Adi akan memberikan nilai sikap, respect. Respect terhadap teman-teman yang sedang presentasi. Siapa yang menjadi pembicara? Tempatnya. Silakan di play. Di Zoom nggak apa-apa, siang, Mas. selamat pagi Pak Adi dan teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang percobaan listrik statis. Pada percobaan pertama, kalian harus siapkan alat dan bahan yang terdapat pada video seperti itu. Lalu kalian gosokkan plastik. Dan angkat dan posisikan plastik di atas serpihan kertas. Dapat dilihat bahwa kertas akan terangkat. Kesimpulannya adalah yang awalnya plastik dan kain wol bermuatan netral. Oh iya. Lalu muatan elektron pada kain wol akan berpindah kepada plastik sehingga plastik bermuatan negatif. Sehingga terjadi tarik menarik. Seperti video ini. Lalu kalian gosokkan penggaris pada rambut dan posisikan penggaris pada serpihan kertas. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih. Hebat. Ya, selanjutnya persiapan kelompok 3. Yang mana? Christopher ya? Kepada kelompok 3 dipersilakan. Selamat pagi Pak Adi dan juga teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi listrik statis. Perkenalkan, nama saya Christopher Henok. Saya Michael Wijaya Haryanto. Saya Robert Krisanto. Saya Calvin Yuwanto. Berikut video yang sudah kami buat. Terima kasih. Silakan dikasih penjelasan. Oke. Setelah berdoa tadi ya. Berikut penjelasan yang kami akan dijelaskan oleh Michael. Terima kasih. Yang pertama, alat dan bahan.
kita harus mempersiapkan terlebih dahulu plastik, kain wol, dan kertas koran yang sudah dipotong-potong. Tunjukkan, sambil menjelaskan sambil ditunjukkan videonya. Pause gitu ya. Nah, langkah-langkah pertama kita harus memotong-potong terlebih dahulu kertas koran yang telah disediakan. Langkah selanjutnya menggosok-gosokkan plastik dengan kain wol. Nah, di sini terlihat bahwa kertas koran dapat menempel di plastik karena elektron pada kain wol dapat berpindah pada plastik karena adanya gaya gesek. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Makasih kelompok 3. Oke. Berikutnya maju ke depan kelompok 1. Kelompok 1 atas nama siapa? Sudah diserahkan atas nama siapa? Sudah diserahkan atas nama siapa? Google Classroom-nya sudah diupload. Oh ya, diupload dulu, dilewati. Silakan duduk dulu. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Wah, lihat jam. Ini yang presentasi. Ada yang mengoperasikan video ya. Ntar Pak dilewat dulu. Ayo, dipersilakan kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan tentang percobaan listrik statis. Kelompok kami terdiri dari saya, Audris Dedemona, Saya Esther Kalista. Saya Krista Gabriela. Saya Elin Gracia. dan kami akan menjelaskan tentang videonya. Langkah pertama yang dilakukan adalah kita gosokkan mika dengan kain wol selama minimal 30 detik. Lalu setelah digosok, kita arahkan mika kepada kertas-kertas yang telah dipotong kecil-kecil, dan jika berhasil, maka kertas akan terangkat dan menempel pada mika. Oke, kesimpulannya adalah kedua benda tersebut memiliki muatan netral. Dan saat dua benda itu digesekkan, maka akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke plastik yang menyebabkan plastik memiliki muatan negatif dan kain wol memiliki muatan positif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan dan jika ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Terima kasih. Terima kasih. Next. Apakah kelompok 1 siap? Halo?
Apakah kelompok 1 siap? Atas nama Jovan. Oke. Tenang. Aku tak liwat. Oh iya, Kok. Di play sendiri ya. Dipersilakan kepada kelompok 1. Ya. Selamat pagi Pak Adi dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi tentang percobaan listrik statis. Saya Owen. Saya Erik. Saya Rondo Aston. Saya Jovan Irvino. Pada alat dan bahan dari kelompok kami terdapat kain wol, plastik, dan kertas koran yang dipotong menjadi bagian yang kecil. Dan langkah pertama adalah kami menggosokkan dulu kain wol dengan plastik selama 5 detik. Sehingga pada saat kami gosokkan kain wol tersebut dengan plastik, kami tempelkan di atas kertas koran dengan potongan kecil tersebut hingga kertas koran tersebut terangkat. Kesimpulannya, dari 2 benda tersebut, yakni 2 bahan dan 1 alat dengan bahannya yakni plastik dan kertas koran, plastik dan kain wol tersebut, dan 1 bahan yaitu kertas koran dengan potongan kecil, kami dapat menyimpulkan bahwa hanya membutuhkan 2 alat yang bermuatan netral untuk membuat elektron yang bermuatan negatif pada kain wol tersebut. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun hal yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Tepuk tangan yang keras. Terima kasih. Oh, nggak apa-apa, belajar harus ada salahnya, ada betulnya. Kelompok terakhir, kelompok 5. Atas nama ditaruh di YouTube guys. Tak lewat sih. Dipersilakan untuk kelompok 5. Ya, mulai. Para teman-teman dan Pak Adi, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil laporan kami. Saya Bentley dari 9B absen 3. Saya Julian kelas 9B nomor absen 15. Saya Monika kelas 9B nomor absen 20. Saya Patricia Muridio nomor absen 23 dari kelas 9B. Sekarang kami akan menunjukkan video kami dengan percobaan plastik. Pertama, alat-alat dan bahan yang kita butuhkan. Alat dan bahan yang kita butuhkan adalah kain wol, plastik mika, dan kertas yang dipotong kecil-kecil. Yang harus dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan, melakukan percobaan, mendokumentasi percobaan, mengedit hasil dokumentasi, membuat penjelasan. Langkah-langkah percobaan adalah ambil kertas yang dipotong kecil, gosok plastik dengan wol sekitar 10 detik. Setelah digosok, ambil plastik mika yang telah digosok oleh kain wol
dan bawa plastik mikas yang kertas akan terangkat di atas karena adanya gaya tarik menarik. Hal ini bisa terjadi karena plastik yang awalnya bermuatan netral dan digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol menuju plastik sehingga plastik bermuatan negatif. Maka saat plastik diletakkan di atas kertas yang dipotong kecil-kecil, kertas tersebut bisa terangkat. Terima kasih. Makasih kelompok 5. Baik, Pak Adi akan mencermati satu persatu. Keren-keren. Ternyata kalian bisa menghasilkan video dari percobaan. Apakah guru lain pernah seperti itu? Wah, ini keren ini. Kalau diupload di Instagram, malu ya? Ya, baik. Pak Adi, terima kasih kalian sudah melakukan percobaan, kemudian membuat video, mengeditnya. Yang ngedit paling bagus tadi kelompok 5 tadi sempat ngedit, tapi uploadnya lama ya. Ya, gak apa-apa. Ada yang perlu diluruskan anak-anak, yaitu mengenai plastik tadi. Saya ulangi, lihat ini ya, kalian benar, plastik akan bermuatan negatif, yang berpindah hanya elektron. Tidak perlu mencantumkan proton positif di sana. Karena yang sebagai bagian atom yang bisa berpindah hanya elektron. Sebagai lakon, fokus untuk ditinjau adalah plastik. Kita nggak usah meninjau kain wol. Oke, plastik bermuatan negatif, kain wol bermuatan positif. Tidak perlu. Cukup plastik menjadi bermuatan negatif. Titik. Oke? Nah, kita tidak meninjau kain wolnya bermuatan apa, karena kain wolnya kita pegang terus menjadi netral karena menyentuh bumi. Tuh, oke? Nah, itu yang perlu Pak Adi luruskan. Selanjutnya anak-anak, kalian bisa mencoba fungsi elektroskop yang di catatan tadi, ada linknya, klik. Bagaimana sih mengetahui sebuah benda itu positif, oh plastik itu negatif, kaca itu positif. Itu nanti mainan pakai elektroskop tadi. Pelajaran sudah selesai. Berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan menginjak pertemuan ketiga, itu mengenai gaya kolom. Sudah ada rumusnya ini. Gaya kolom, bapak kolom mana Pak? Oh nggak ada fotonya di kelas ya. Kolom. Ternyata gaya tarik menarik tadi punya kekuatan yang disebut dengan gaya kolom. Ya, hari ini sudah selesai pelajarannya. Kita sudah melaksanakan percobaan dan sekaligus ada hasilnya, sebuah produk berupa video yang kalian bawa pulang, tunjukkan ke adik-adikmu, keluargamu. Ini loh hasilnya. Ya, jangan lupa share dengan teman yang lain yang tadi satu kelompok videonya, di share ya. Oke. Terima kasih atas kehadiran kalian. Kalian sudah belajar dengan baik. Sekarang kita akhiri dengan doa. Boleh ringkas-ringkas dulu. Bawa aja. Selesai? Yang memimpin doa adalah
Michael, salam Maria aja. Mari kita ambil sikap doa. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu Terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan ya. Ya. Bagikan satu-satu. Jika kurang, ambilkan yang di sini. Kasih ya. Biar pas saat keluar aja. Saat keluar aja. Iya.